Diriwayatkan dulu ada salah seorang saleh yang ngajar di majelisnya. Dulu pernah kita bahas, diriwayatkan oleh Imam Ghazali. Kemudian ada orang punya hajat datang kepada syekh ini. Dia tanya, "Ya syekh, saya punya hajat, saya butuh uang 4 dirham. Ada ndak yang bisa bantu?" Kata gurunya, "Saya hari ini gak pegang apa-apa." Tapi gurunya kemudian bilang sama muridnya, "Siapa yang punya 4 dirham, saya doakan 4 hal. Dan doanya akan diamini dengan yang hadir semua." Nah ini yang datang ini pembantu budak, diperintahkan sama majikannya beli sesuatu, bawa uangnya majikannya 4 dirham. Tapi karena dia nggak mau kehilangan kesempatannya, akhirnya dia berikan uang itu 4 dirham. Ini saya berikan, padahal bukan duitnya majikannya diberikan. Akhirnya sama syekh tadi ditanya, "Apa yang kau mau? Doa apa?" Yang pertama, doakan supaya saya dibebaskan jadi budak, supaya saya jadi seorang hamba yang merdeka. Kemudian yang kedua, supaya Allah berikan saya atau gantikan rezeki yang saya keluarkan ini 4 dirham ini. Kemudian setelah itu doakan supaya Allah menerima taubat saya dan taubat majikan saya. Dan yang keempat, saya juga minta supaya Allah menerima taubat saya tadi dan dapat ampunan, diampuni dosa saya, dosa majikan saya. Dia tidak lupa sama majikannya walaupun majikannya jahat, supaya Allah memberikan ampunan buat saya, majikan saya, dan juga yang membawakan ilmu di majelis ini, yaitu syekh tadi yang berdoa dan juga yang hadir semuanya. Pulang sampai rumah majikannya nunggu nih, diperintahkan pergi ke pasar, pulang tidak bawa apa-apa. Ditanya, diceritakan, "Tadi saya hadir majelisnya fulan, kemudian saya nyedekahkan, saya minta doa." Majikannya penasaran, doanya apa? Nabi Muhammad bersabda apa? "Mana qasal mal min shadaqah." Harta yang disedekahkan tidak berkurang. Ini padahal hartanya majikannya. Dan tidak boleh orang sedekah dengan hartanya orang lain, bukan miliknya. Tapi kita ambil ibrah dari kisah ini, kita ambil pelajaran. Kata pembantunya tadi, "Saya minta doa yang pertama, semoga Allah memerdekakan saya, tidak jadi budak lagi." Apa kata majikannya? "Engkau saya merdekakan di jalan Allah." Kontan dibayar sama Allah Ta'ala. Terus permintaan yang kedua yang kau katakan kepada ulama itu apa? "Saya minta supaya uang yang saya beri, yang saya tadi pakai itu digantikan sama Allah Ta'ala, supaya saya bisa ganti Anda, itu uang Anda." Kata majikannya, "Apa enggak usah diganti, ini dikasih uang sama majikannya." Jadi malah bertambah hartanya. Kemudian yang ketiga apa? "Supaya taubat saya diterima sama Allah dan taubat Anda. Supaya saya bisa bertobat, Anda juga bisa bertobat." Maka majikannya bertobat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, supaya dapat ampunan. Kata majikannya, "Kalau ini saya nggak bisa ngabulkan, karena ampunan itu letaknya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka majikan itu kemudian mendapatkan ilham, kalau manusia saja bisa memberikan apa yang dimau sama manusia tadi, 3 hal ini kan dia majikannya bisa mencukupinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti memberikan ampunan, karena Allah yang maha dermawan. Bahkan Allah yang menggerakkan hati majikan tadi untuk memerdekakan, memberikan uang, dan juga bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedekah itu juga menjadi pemberkah bagi usia manusia. Usianya diberkahi, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bersedekah. Qala al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur, al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan kepada kita, "Idza aradta an tatasaddaq an nafsik aw an maridhin," kalau engkau mau bersedekah karena dirimu sakit supaya dapat kesembuhan, atau keluargamu atau sahabatmu siapapun yang sakit di antara keluargamu, faqul biniyatil afiyah, maka bersedekahlah dengan niat supaya Allah memberikan kesembuhan, baik kau yang sakit atau keluargamu. Setelah ucapanmu alhamdulillah, jadi kasih cara sama beliau. Jadi kalau ada yang sakit di antara keluargamu atau dirimu sakit, kau mau mendapat kesembuhan dengan caranya bersedekah, maka diberikan cara sama beliau. Yang pertama, ucapkanlah alhamdulillah. Kemudian wassalatu ala nabi, kau bersolawatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bacalah doa, Allahumma inni sami'tu an nabiyika, ya Allah aku telah mendengar dari nabimu, wa habibika dan kekasihmu, Sayyidina Muhammadin, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, dawu mardhakum bis sadaqah, obatilah yang sakit di antara kalian dengan bersedekah.
Wa inni udawi nafsi, dan saat ini aku sedang mengobati diriku, atau kalau orang lain saudara kita sebutkan namanya, dan saat ini aku sedang mengharapkan kesembuhan untuk saudaraku. Wa ma nazala alayya minal amrad, dengan sesuatu yang sedang menimpa diriku daripada penyakit-penyakit, wal asqam wal balaya, dan penyakit-penyakit serta musibah-musibah yang sedang menimpa diriku. Bihadza, diisyaratkan dengan sodakohnya. Allahumma ashtaraitu nafsi wa jismi fi zahiri wa batini bihadza. Allahumma taqabbalhu minni innaka antas samiul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yatasaddaqu bihi sirran, sedekahnya disedekahkan secara sembunyi-sembunyi, jadi secara sir. Wallahu syafi wal mu'afi, insyaallah diberi kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini mengucap alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah, kemudian katakan kepada Allah, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, dawu mardhakum bisadaqah ya Rab, dan saat ini saya sedang ingin menyembuhkan penyakit yang sedang menimpa saya atau musibah yang sedang menimpa saya dengan ini. Kalau dengan uang ya dengan uang yang akan saya sedekahkan, kalau dengan makanan ya dengan makanan yang akan saya sedekahkan. Kemudian Allahumma ishtaraitu nafsi wa jismi fi dhahiri wa batini bihadza. Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarkan sedekahnya secara sirriyah. Insyaallah penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.